selamanya. Para kiai, para asatid, asatizah, para pemangku manakib, ikhwan akhwat di seluruh dunia yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa, rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Allah jadikan manusia menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun, kapanpun kita melaksanakan suatu kegiatan adalah maknanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Pangarsa Abah menjelaskan dalam kitab fenomenal beliau yaitu kitab Fadhailus Suhur menerangkan huruf ketiga dalam bulan Syawal ini adalah tentang usul. Usul adalah jama daripada asal. Kalau bahasanya dasar. Dasar itu bisa diartikan dengan namanya akar. Bisa dikatakan dengan pangkal. Contohnya kita. Tidak akan jadi anak kalau tidak ada ayah. Begitu pula tidak ada manakib online internasional ini tanpa adanya Bunda Kayak Susmono. Ini adalah usul yang harus kita ketahui. Maka dari itu, usul manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kata alastu birabbikum. Betulkah saya Tuhan kalian semua? Maka ruh menjawab qalu bala syahidna. Maka ruh menjawab betul engkau Tuhan saya. Tetapi setelah kita diturunkan ke muka dunia ini, kita tidak mengetahui asal dari kita diturunkan oleh Allah ke muka dunia ini. Maka ada proses yang mengenalkan bagaimana mengenal dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Bagaimana syarat mengenal Tuhannya? Kalau untuk diri sendiri kita tidak mengetahuinya. Maka dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar" ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri adalah asal kita mempunyai apa yang Allah berikan. Diri itu kalau bahasa Sunda kurung jengkuring. Mana kurungna, mana kuringna. Kurungna badan ini, kuringna adalah yang ada isi di dalam badan ini. Jadi kurung dan kuring. Maka di sini manusia harus mengetahui bagaimana menjaga dirinya. Dirinya itu terdiri jasmania komponennya dari rambut sampai ujung kaki. Mata keluarga kita, hidung keluarga kita, mulut keluarga kita, kuping keluarga kita. Secara namanya jasmania kelahiran, keluarga kita adalah bisa anak, bisa istri, bisa orang tua, bisa ibu. Itu adalah keluarga kita. Tapi yang di sini bagaimana kita mengenai usul kita. Kita diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, panca indera kita yang Allah berikan bagaimana difungsikan dengan baik agar kita mengetahui siapa diri kita semua. Cek bahasa Sundana kurung jang kuring. Jadi kurungannya adalah badan jasmania kita, kuringnya itu adalah yang sudah menyaksikan Allah di alam tajalli, di alam musyahadah. Maka di sini makanya manusia harus mengetahui dasar daripada kehidupan manusia. Maka dari itu dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya.
Maka bagaimana kita bisa mengenal keadaan diri kita kalau kita tidak dikenalkan orang yang sudah mengenal dirinya? Maka pentingnya kita bermursyid, berguru kepada orang yang sudah mengetahui akan keadaan dirinya. Maka itu membuat mereka menjadi orang-orang yang senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang bisa melihat keadaan dirinya, tidak melihat keadaan orang lain. Kadang-kadang manusia melihat keadaan orang lain tanpa melihat keadaan dirinya sendiri. Maka orang yang berilmu, orang yang punya ilmu yang bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa berfungsi kalau mereka tidak mempunyai adab dan akhlak. Bagaimana adab dan akhlak itu bersatu padu yang Allah berikan agar bisa memfungsikan ilmu-ilmu itu. Tidak merasa benar dari orang lain, tidak merasa lebih dari orang lain. Tetapi bagaimana kita tahu asal kita? Sesungguhnya Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita lihat bagaimana kita menelusuri arti ibadah itu sendiri. Ibadah itu ada yang dikatakan ibadah secara jasmaniyah, tapi ada ibadah yang secara ruhaniyah, ada yang ibadah secara jasmaniyah pun ruhaniyah. Maka di sini kita diperlukan untuk belajar mengenal diri kita. At-tasawuf kuluhul adab. Jadi tasawuf itu adalah semuanya adab. Maka di dalam adab ini kita mengetahui fungsi-fungsi Allah berikan jasmania ini. Allah berikan ruhania ini dan rasa kita. Agar kita bisa terpadu untuk beribadah kepada Allah. Maka di sini aulia arifun. Agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Kadang-kadang dalam perbuatan kita setelah kita mengetahui ini. Manusia menilai lebih cepat. Tapi Allah menilai lebih tepat. Maka di sini kalimat ini mengingatkan kita pada satu kenyataan pahit tentang manusia dan penilaian mereka. Kadang-kadang penilaian manusia hanya berdasarkan penglihatan saja. Atau pendengaran saja dari orang yang sumbernya tidak jelas apa yang dia katakan. Maka dalam kehidupan, kebaikan sering dianggap biasa. Sedangkan kesalahan dibesar-besarkan. Contoh yang pasti, kalau kita mau mengenal diri kita semuanya, kalau kita mau mengenal siapa diri kita, maka kita harus tahu bagaimana keadaan diri kita. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu langsung menjas orang tersebut tidak baik. Padahal dalam pergaulan kita sesama manusia, sesama ikhwan, kadang-kadang kebaikannya banyak, tapi dikala dia melakukan perbuatan buruk sedikit, maka dijas sebagai orang yang jelek, orang yang buruk. Itu adalah kesalahan. Kadang-kadang manusia bisa menjas orang seperti itu. Maka di sini orang bisa lama berbuat baik, membantu, menutup aib orang lain. Tapi saat sekali saja tergelincir, semua kebaikan itu seperti menguap. Ini kaitannya dengan dasar kita. Agar dasar kita dikala musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan terkotak-kotak dengan hal-hal yang memang membuat kita lupa kepada Allah. Maka at-tasawuful adab, tasawuf itu semuanya ada adab, adalah bagaimana para ulama mengingatkan hal ini untuk adab-adab kita. Maka Imam Al-Ghazali rahimahumullah berkata, alisanul khalqi aqlamul haqq. Lisan manusia itu seperti pena takdir. Yang artinya Allah sering menjadikan omongan manusia sebagai ujian bagi hambanya. Bukan berarti semua omongan manusia benar. Tapi cara kita disikapi oleh manusia adalah bagian daripada ujian hidup kita. Maka di sini, dikala kita tahu usul kita
kita tahu dasar kita bahwasannya segala apapun perbuatan kita yang didasari dengan jasmania kita, dengan ruhania kita, dengan rasa kita, maka harus dipadukan. Jangan melihat sesuatu yang buruk langsung dikatakan buruk. Jangan dikatakan sesuatu yang namanya bagus, langsung dikatakan bagus. Tapi kita lihatnya, usulnya. Maka hadis pun terbagi seperti itu. Ada yang hadis maudhu, ada yang hadis mutawatir. Maka di situ kita harus mengetahui dasar hukum daripada apa-apa yang harus kita perbuat. Maka guru kita memberikan dasar yang luar biasa. Semua itu harus dilakukan. Dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan penuh kesadaran yang tinggi. Dengan cara apa yang memang harus dipraktekkan, apa yang harus namanya diamalkan, dan harus namanya betul-betul kita lakukan. Maka ulama lain dari Sufyan As-Tsauri rahimahullah mengatakan makna yang sangat dalam bahwasannya sesuatu yang terlihat oleh orang lain, sesuatu yang terdengar oleh diri kita, bukan menjadikan dasar kita. Tapi bagaimana kita melihat itu harus ada siapa yang mengatakan, siapa saksinya, siapa orang-orang yang bisa mengenalkan seperti itu. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendapatkan betapa kemuliaan yang Allah berikan dengan turunnya fazkurni azkurkum, di mana kita berzikir kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Maka guru kita mengajarkan kepada hal yang paling mudah, hal yang paling gampang, dimanapun kita laksanakan, tujuan kita adalah ilahi anta maksudi. Tujuan kita hanya Allah. Maka kalau tujuan kita kepada Allah, maka kita harus pakai kacamata kuda. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pakai kacamata kuda. Kita mah ikut yang sudah ikut kepada Allah, yaitu bangsa Abaos. Maka tidak akan terprovokasi. Maka semua usul harus diawali dengan melakukan dengan zikir kepada Allah. Maka usul itu akan berlandaskan kembali hakikatnya manusia ciptaan Allah. Kita sering mendengar ketika banyak orang mengatakan Abah Awas menyebut sholat di Mekah, sholat tidak ada berkahnya. Bahkan tidak mau bermakmum kepada Imam Masjidil Haram karena tidak baca bismillah. Maksud tidak baca bismillah apa? Belum ditalkin oleh bangsa. Belum ditalkin. Belum dimasukkan cahaya Allah ke dalam dadanya untuk mengingatnya dimanapun mereka berada. Kan sering disampaikan oleh para mubalik bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sholat mereka di depan Ka'bah saja Allah itu bersiul dan bertepuk tangan. Maka rasakan azab Allah atas kekufuran mereka. Mana kita melihat bukan apa yang dikatakannya, tapi siapa yang mengatakannya. Andaikan yang mengatakannya anjing, tapi perkataan itu baik, kita ambil. Inilah usul untuk kita, dasar, akar, agar kita mengetahui bagaimana nanti usul kepada Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Maka kalimat istirja, kadang-kadang kita sering baca. Untuk apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka di sini kita diajarkan untuk bisa melihat dengan pemahaman yang umum. Maka pernyataan yang katakan bangsa Abaos itu akan rancu. Kalau di Arab Saudi, terutama di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, masyarakatnya mendominasi mazhab Hambali yang berpendapat bahwa bismillah tetap dibaca. Tetapi disunahkan untuk dibaca dipelankan, disirkan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah, tidak dibaca sama sekali. Ini yang menjadikan Abah haram untuk bermakmum kepada imam di Mekah.
Karena apa? Belum ditalkin. Maka orang yang belum ditalkin walaupun punya namanya pesantren, kiai pesantren yang namanya ratusan tingkat, muridnya ribuan, kalau tidak ditalkin tidak akan ada apa-apanya. Akan namanya capek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita tahu, kita ikut kepada ahli usul. Ahli usul, yaitu pengersa Abah Aus. Yang tidak mungkin tidak mengerti dengan hal apa yang beliau sampaikan. Maka beliau pesantren puluhan tahun. Sedangkan yang tidak pesantren saja tahu hal ini. Lalu kenapa ada pernyataan beliau seperti itu? Maka inilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi semuanya segala selamanya. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.